Diwastia. Testimoni dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Silakan. Bahasa Indonesia aja ya. Shalom semuanya. Rode, saya sudah pernah sebenarnya di sebagian teman-teman saya sharingkan pengalaman saya bersama Tuhan, dan ada juga separuh dari cerita saya ini nanti yang akan saya sampaikan juga saya sudah sempat sampaikan ke teman-teman yang lain, sebagian yang lain, tapi saya berharap dengan saat ini saya menceritakan ulang itu bisa membawa berkat buat teman-teman yang belum mendengarnya. Jadi kita semua ini menurut Rode, kita semua ini pejuang-pejuang yang tentunya ada down-nya, ya. Pada saat kita ingin menjangkau jiwa-jiwa, kita ada perasaan down-nya. Itu saya rasa itu manusia sekali ya, di saat kita tuh ingin sekali menyenangkan Tuhan, tapi kita terbentur dengan ya kondisi di mana kayaknya kita pengen sebanyak mungkin menjangkau jiwa, tapi kok malah nggak ada jiwa yang kita bisa dapatkan gitu. Kita pengen yang A atau B, tapi kita dapatkan yang justru sebaliknya. Rode percaya semua rata-rata kita mengalaminya ya. Dan saat ini Rode ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan saya secara pribadi, bagaimana Tuhan kita itu tuh He's real gitu, dia hidup gitu. Dan dia menjawab doa, dan bahwa Tuhan kita itu provider yang luar biasa sekali gitu. Tuhan itu senang pada saat kita curhat. Masalah apapun Tuhan tuh akan mendengar. Apalagi bila persoalan atau curhatan kita itu menyangkut jiwa-jiwa. Apalagi curhatan kita itu menyangkut mengenai kerinduan kita untuk seluas mungkin kemana-mana menjangkau jiwa gitu, menyuarakan Tuhan gitu. Apalagi curhatan kita seperti itu, Tuhan tuh, waduh, pasang kuping gitu. Tapi memang jawabannya itu tuh berbeda-beda di setiap kita. Nah, dengan pengalaman saya dulu di gereja lokal saya itu evangelis. Saya ke gereja itu rutin aja setiap hari karena memang rasa kewajiban. Tapi saya nggak merasa tertanam atau bertumbuh. Dan saya berdoa, saya kepengen itu sampai saya muter-muter cari gereja di sekitar saya, kan tinggalnya di kota kecil, desa lah, susah gitu. Muter nyari kemana-mana gereja yang ini nggak ada. Itu akhirnya ya sudah saya kembali lagi ke gereja lokal saya, dan saya mencoba beribadah di situ, merasa bahwa oke, yang penting saya sudah datang ke gereja, tapi saya tidak merasa bertumbuh. Dan dalam doa-doa saya, sekian lama ya, bayangkan saya sudah tinggal di Belgia cukup lama, dan dalam doa saya itu Tuhan akhirnya menjawab dengan pada saat adanya corona, kemudian saya mengenal GMS. Setelah itu saya merasa tertanam di dalam GMS itu, tapi sayangnya komunitasnya itu jauh sekali ada di Nederland gitu. Saya merasa aduh Tuhan jawab doa tapi kok jauh banget ya. Dan tapi namanya memang sudah kepingin gitu, sudah merasa saya ingin bertumbuh, saya punya kerinduan, dan Tuhan lihat kerinduan itu, saya dimampukan untuk punya kesempatan, punya fasilitas kendaraan, saya dimampukan oleh Tuhan dengan energi yang baik dan kekuatan yang baik sehingga saya bisa pergi ke Belanda. Lalu cukup lama bertahun berada di Belanda, masih saya mendoakan, Tuhan tolong dong kalau boleh ada di Belgia. Karena saya pun rindu, masa saya selalu harus berdoa untuk Belanda, sedangkan negeri saya sendiri terus gimana gitu. Karena saya satu-satunya yang Belgia, saat itu yang berada di dalam komunitas CG. Sampai dengan tim dari Surabaya datang, Pastor Adrian dengan Cileli, dengan coach waktu itu masih Giva sama Joel itu datang.
Di situ kemudian saya, ya seperti kita semua alami, kita merasa semangat ya. Dan deep inside my heart, aku punya kerinduan, Tuhan tolong dong Belgia. Jadi pada saat Pastor Adrian mengatakan bahwa beliau saat itu memang fokus untuk Nederland ya, di tengah beliau berkata itu, saya menyebut Belgia gitu. Karena itulah kerinduan saya untuk ada komunitas CG di Belgia. Tapi saya nggak punya pandangan kapan akan itu terjadi. Dan saya ingin mengatakan bahwa teman-teman, Tuhan kita itu real, hidup, dan apa yang kita pikir, karena kayak saya berada di dalam CG Belanda itu butuh tahun gitu. Jadi pada saat saya bilang Belgia, saya berpikir oh itu akan bertahun. Mungkin nanti akan ada CG juga karena Belanda masih bertumbuh. Tapi ternyata pada saat Pastor Adrian dan Cileli datang dan tim itu ya kuasa urapannya luar biasa, doa di mana-mana, teman-teman semua berdoa buat setiap bangsa di Eropa termasuk Belgia di dalam ini tentunya. Itu kemudian 3 bulan setelah itu, saya hitung 3 bulan setelah itu, Belgia boleh bergeliat dengan melalui Marhen dan Mike di Brugge, saya menyebutnya Brugge ya. Nah di sana gitu mereka mulai, yang tadinya saya nggak pernah terpikir ada seseorang yang akan Tuhan kirim gitu, dan Tuhan kirim mereka itu dengan luar biasa. Itu orang-orang ini luar biasa sekali pasangannya, di mana banyak sekali jiwa yang mereka jangkau, yang mereka doakan, sehingga Belgia itu seperti tiba-tiba bukan dari nol, tapi langsung big. Bisa mengerti ya? Jadi ini masalah doa. Saya bisa saja terlahir di Belanda atau besar di Belanda, sehingga Belgia bukan negara yang tentunya akan menjadi prioritas saya. Sangat bisa. Tapi apa yang saya alami dengan Tuhan adalah pada saat saya berada di Belgia, pada saat saya meminta sama Tuhan, Tuhan dengar. Itu yang menjadi catatan penting buat saya bahwa, Tuhan perhatikan loh doa. Gitu. Dimanapun teman-teman berdoa, seperti saya berdoa, Tuhan perhatikan. Tidak tahu dari mana kemana muncul Marhen untuk mendaftar ke CG, dan selanjutnya dalam 3 bulan seperti tadi Rode sebut, sejak kedatangan para tim itu kemudian Belgia bisa bergeliat, dan sekarang mereka sudah bisa berjalan dan bisa Sunday service sendiri, bisa CG dan semuanya, puji Tuhan. Dan kemudian saya masih bercurhat ria dong, karena jarak antara saya dengan sana itu cukup jauh. Dan Tuhan itu kita boleh curhat sampai ke sekecil-kecilnya. Dan saya jujur, saya curhat sama Tuhan. Tuhan, kalau saya jalan terus, Tuhan jujur saya bokek. Tahu bokek ya? Jadi ada tahu bahasa Indonesianya apa bokek. Maksudnya saya mesti melihat dari mana ini keuangan cukup tidak. Saya punya kerinduan besar, tapi saya mesti realistis. Dari mana? Kemudian saya berdoa lagi, gitu. Saya berdoa lagi. Lalu kemudian saya minta Tuhan ada dong komunitas yang sedikit lebih dekat lagi dari jarak jauh dari Nederland itu, karena jaraknya cukup jauh. Saya berdoa lagi. Kemudian saya meminta Tuhan kalau boleh jaraknya dipendekin dong ke Rode, sehingga suatu saat sehingga saya bisa beribadah lebih dekat begitu. Tapi saya sempat berpikir untuk coach memberikan izin adanya sebuah ibadah di suatu lokasi yang saya rindukan dekat dengan saya, tentunya harus ada komunitas di situ. Harus ada jiwa-jiwa yang memang bergeliat, jiwa-jiwa yang memang mau menyembah Tuhan, mau melayani Tuhan. Tentunya di daerah yang mendekati saya itu harus ada jiwa-jiwa itu dulu, dan saya nggak punya bayangan. Tapi kembali Tuhan kita itu menjawab gitu loh. Lepas mungkin ada banyak doa di balik itu, tapi secara pribadi saya merasa Tuhan menjawab doa saya. Karena apa? Kemudian ada di daerah di dekat saya yang Tuhan perkenalkan lewat sahabat saya, Ati. Ati muncul di saat subuh hari, sehingga saya melihat pada saat kedatangan tim,
itu luar biasa loh. Doa urapan yang diajarkan oleh Pastor Adrian saat itu, di mana turun itu dari Musa turun, kita terima di bawahnya, itu sungguh luar biasa itu terjadi. Sehingga setiap kita pada saat kita mengalami pergumulan menyangkut kerinduan kita untuk persekutuan, Tuhan dengar. Kemudian saya berdoa, di saat itu muncul sahabat saya namanya Ati. Dari situ dia baru itu dia di Subud Heights itu kedatangan lokasi Subud Heights itu lokasi kedatangan tim di mana kita melakukan acara. Lalu di situ saya mulai kenal, dan selanjutnya dari Ati itu mulai kenal orang-orang lain, teman-teman lain, jiwa-jiwa lain yang sama seperti saya surprise pada saat ada di Marhen di Brugge di Belgia, di mana Marhen itu bisa bermain musik. Mereka punya alat musik, mereka siap, sangat siap. Sama pada saat kenal dengan Ati dan kemudian kenal dengan komunitas teman-temannya Ati itu mereka pun anak-anak jiwa-jiwa pemuda-pemuda yang bertalenta. Mereka bisa main musik, mereka bisa ada yang translator, mereka ada yang biasa jaga yang untuk kids. Jadi kayak langsung ready gitu. Yang hanya doa simple, hanya doa berawal dari doa simple, Tuhan terlalu jauh buat saya kalau saya bolak-balik gitu. Saya harus pulang malam, kalau saya kebaktian ke sana saya pulang malam karena jaraknya dulu pertama masih jauh banget di ujung, sehingga 4 jam, 4,5 jam saya harus kembali. Bapak pulang pergi udah 9 jam kan kalau saya pergi. Terus makin sedikit lagi Tuhan izinkan semakin ke sini lagi. Semakin pendek tapi masih jauh. Dan saya curhat lagi sama Tuhan, boleh nggak? Lebih dekat dikit lagi Tuhan. Saya akan tetap melayani tapi kalau boleh sehingga saya bisa punya ritme nantinya lebih dekat lagi. Dan Tuhan izinkan loh. Tuhan izinkan untuk terjadi lebih dekat lagi di mana Tuhan provide semuanya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan kita itu tuh, aduh, masing-masing kita itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada Tuhan itu namanya disebut intim ya. Intim itu hanya berdua, nggak ada rame-rame. Jadi keintiman yang kita bangun dengan Tuhan itu saat itu juga Tuhan yang akan memberi jawaban buat kita pada waktunya. Ada waktunya di mana Rode harus menunggu lama, tapi ada waktunya di mana Rode bisa melihat percepatan itu terjadi. Orang lain boleh berkata bahwa oh iya itu karena doa saya makanya ada persekutuan di lokasi ini. Ya, it's okay. Tapi buat saya pribadi, saya bisa aja loh ada di lokasi itu sehingga saya tidak merasa masalah, atau saya bisa aja loh berdekatan dengan CG yang sudah diberikan oleh Surabaya sehingga saya nggak masalah. Tapi Tuhan memberikan saya sebuah kondisi yang sulit. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya, Rodia, kamu dikasih kondisi yang sulit. Tapi karena saya melihat kerinduan kamu, saya melihat doa kamu, saya izinkan. Dan ini yang membuat saya semakin percaya bahwa pada saat kita punya kerinduan menjangkau jiwa-jiwa, it's okay. Kita curhat saja sama Tuhan selama hati kita itu tulus, kita bilang, Tuhan saya punya kondisi seperti ini, saya pengen. Ada satu terakhir yang ingin Rodi ceritakan sebelum Rodi tutup. Pada saat semua daftar nama udah selesai nih, kayaknya udah semua dihubungin, semua pada nolak, udah nggak tahu lagi kemana lagi, udah mau cari jiwa, kok kayaknya susah sekali gitu. Lagi bingung curhat saja deh. Tuhan udah nggak tahu dari mana daftar nama dari mana ya, sudah semua pada cuekin gue semua, bla bla bla. Ngobrol, curhat sama Tuhan, tahu-tahu teman kita, teman Rode, yaitu Ingrid, dia tiba-tiba out of nowhere, dia menghubungi Rode, Rode, ini ada aku punya saudara, Naan, yang tinggal di Belgia, dan dan dia rindu untuk ada persekutuan. Dan dari situ Rodi bisa berkenalan, bisa mendapat jiwa. Ini bukan masalah besarnya jumlah jiwa. Kalau minta jiwa datang ke Tuhan, kita merasanya pengen sebanyak mungkin. Tapi masalah appreciate dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Bagaimana
kita mau seperti yang diajarkan sama Pastor Philip di saat teduh, Tuhan itu sudah mempunyai sesuatu yang besar buat setiap kita. Tapi Tuhan ingin memperbesar kapasitas kita supaya kita bisa terima yang besar. Jadi kapasitas kita pun harus dibesarin. Dalam masalah sehari-hari kita bisa praktekkan masalah kapasitas kita ini diperbesar. Tapi dalam persekutuan, dalam kita mencari jiwa, kita pun diperbesar kapasitasnya, yaitu dengan bagaimana kita percaya sama Tuhan. Apakah kamu tetap mau mencari aku? Apakah kamu tetap akan mau terus datang ke saya? Ataukah kamu langsung putus asa? Begitu setan intimidasi, terus kamu nggak mau hadir lagi di dalam persekutuan. Ya itu. Jadi Yeah. saya Thank you. mengencourage teman-teman. Thank you Thank you semuanya. sekali Kak Rode, luar biasa ya. Prayer itu dijawab pasti sama Tuhan. Thank Amen, you. that's right. Yes, thank you so much buat Kak Rode. Kita sambut bersama-sama. Kita punya pembicara malam hari ini, PDM Yeni Verodika. Silakan J. Oke, shalom semua. Wow, Ibu Rode udah calon pendeta ya. Luar biasa. Ya, malam ini kita KKR di Surabaya udah setengah 12. Di sini ada 3.000 orang. Jadi saya merasakan bagaimana sekalipun yang Anda di Eropa itu sepertinya jauh, tapi saya kerasa kok deket ya. Karena saya ingat bahwa kita sering mendoakan kok. Jadi kenapa kalau tadi Ibu Rode bilang terjadi percepatan, karena ya kita udah pernah berdoa buat bangsa-bangsa. Tahun 2006 kita buat sebuah acara Nation for Jesus. Waktu itu Pastor Philip belum pernah sekalipun ke bangsa-bangsa. Kita dapat tentang Nation for Jesus. Dan kita pakai baju-baju tentang ada dari ya berbagai bangsa gitu ya. Saya ingat pada waktu itu saya pakai baju India karena memang gak ada yang cocok, jadi saya pilih India sesuai dengan waktu itu memang itu yang cocok dengan karena ada yang gede-gede gitu banget. Nah, saya percaya bahwa dari doa-doa yang kita pernah naikkan di masa lalu, bahkan Tuhan itu membukanya di waktu-waktu ini. Luar biasa ya. Oke, kita akan dengar firman Tuhan. Kita bawa hidup kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita berdoa, yuk Tuhan, thank you. Kami mau dedikasikan hidup kami sekali lagi Tuhan, menjadi orang yang menyembah-Mu dari dekat. Bahwa kami malam ini lebih dekat daripada hari-hari kemarin Tuhan. Karena hanya dengan itulah kami akan berbuah, kami akan jadi kuat, kami jadi orang Kristen yang menang menghadapi setiap tantangan kehidupan. Berikan kami rema malam ini, berikan kami suara-Mu, biar firman-Mu berkata-kata kepada kami, urapi hamba, urapi firman-Mu, kata-kata sederhana biarkan menjadi sebuah kekuatan yang membangkitkan manusia roh yang sedang tertidur dan yang kering, yang suam, yang sedang dalam kondisi patah semangat, yang sedang lelah bahkan hari ini, mendapatkan kekuatan kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan sekali lagi apapun yang menjadi kehidupan kami hari ini, tetap kami berkata Engkau baik. Engkau baik, kasih setiamu lebih daripada hidup. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin, amin, amin. Oke, shalom. Ya sekali lagi saya mau kenalkan diri, saya Pastor Yeni Verodika dan saya sejak tahun 2000 dipercaya untuk memimpin kegerakan doa ya di Gereja Mount Sharon yang dulu saya nggak pernah tahu bisa sampai sebesar hari ini. Nah, saya melihat doa itu memang luar biasa. Itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi gereja Tuhan ya. Jadi gereja yang banyak berdoa akan banyak menuai. Gereja yang banyak berdoa akan mengalami begitu banyak kemenangan. Nah, malam ini saya sebenarnya tadi malam sudah sempat ada di CG Jerman di tempatnya Pastor Adrian, dengan satu ayat aja saya bagikan tentang Tuhan mencari seseorang di Yeskiel 22:30. Tapi malam ini saya kok kepengen bagikan sesuatu yang berbeda. Jadi tadi saya ubah tema khotbah saya. Tema khotbah saya malam ini adalah berbuah banyak, berbuah lebih banyak
dan doa-doa yang dijawab. Mau ya? Mau berbuat lebih banyak? Oke. Nah, ada prosesnya ya. Jadi berbuat lebih banyak dan doa-doa yang dijawab. Kita buka Yohanes yuk. Kita buka Yohanes 15. Oke, Yohanes 15 cuma 8 ayat, saya baca semua dulu ya. Udah dapat semua? Oke, pokok anggur yang benar. Ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam perapian, lalu dibakar. Ayat ke-7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Wow, ayat 7 ini kita semua mau ya. Tinggal kita minta apa saja. Mau minta rumah boleh. Tadi ibu itu bilang dia butuh kendaraan mungkin ya. Boleh, nanti minta kendaraan juga akan dikasih, dikatakan di ayat 7 ini. Kalau kamu tinggal dalam aku, tinggal dalam kamu, minta apa sehingga kamu akan menerimanya. Wow, janji Tuhan ini luar biasa ya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Oke, setiap kita orang Kristen itu yang dicarikan memang Kristen itu bukan agamawi. Kekristenan adalah sebuah murid Yesus. Yesus ketika di muka bumi dia berbuah dan sangat hidupnya tidak panjang, tapi dia berbuah dan dia lakukan begitu banyak hal-hal yang benar menjadi jawaban bagi banyak jiwa-jiwa gitu ya. Nah, saya yakin bahwa kalau kita murid Yesus, Tuhan juga minta kita berbuah dan dikatakan kita mau berbuah lebih banyak kan. Saya sudah dengar dari Pastor Adrian tadi malam bahwa yang di Eropa, Anda yang ada di bagian Belanda dan sebagainya ini sedang banyak berbuah katanya, sudah berbuah dan saya senang gitu ya. Anda mengalami sebuah percepatan, mengalami begitu banyak hal, tiba-tiba CG-nya bertumbuh banyak gitu. Nah, saya percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan dan Tuhan mau buat kita lebih banyak lagi berbuah. Mau ya? Nah, tadi beberapa ayat dikatakan kunci daripada kita berbuah. Ya, buah itu berbuah banyak itu bukan tentang jumlah banyak orang aja ya, itu pasti iya. Tapi kata berbuah itu bagaimana kita menjadi orang Kristen yang orang berkata aku melihat Tuhan. Tadi bilang Tuhan dimuliakan atas hidup kita ya, dan kita nggak jadi sandungan. Buah bicara tentang karakter-karakter yang terbangun dalam kehidupan seorang Kristen. Orang bisa melihat kita bagaimana kita jadi teladan, kita berbuat baik seperti Yesus di muka bumi, dia berbuat baik. Itu yang menjadi target sebenarnya yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi ujung daripada semua yang kita lakukan hari ini adalah apa? Perubahan hidup kan, serupa dengan Bapa ya. Dan kita mau bawa banyak jiwa untuk mengalami seperti itu. Kita kepengen ada banyak orang di luar sana yang masih mengalami hidup yang benar jauh dari Tuhan. Mereka mengalami jatuh bangun dalam dosa, hidup mereka penuh dengan penderitaan dan sebagainya. Nah, kita kepengen bawa mereka kembali menjadi orang-orang Kristen yang mengalami Tuhan dan berbuah-buah lebat bagi Tuhan. Nah, tadi beberapa ayat dikatakan kalau kamu mau berbuah, kamu jadi ranting yang harus tercangkok kepada pokok anggur. Dan beberapa kali dikatakan kalau kamu tinggal dalam Tuhan dan aku di dalam engkau, firmanku dalam engkau, maka kamu kan berbuah banyak. Poin pertama saya mau bagikan tentang tinggal dalam Tuhan. Jadi kunci sebagai orang Kristen yang mau berbuah dan doa dijawab, bukan berapa lama dia jadi orang Kristen, jabatannya apa hari ini. Mau pendeta pun kalau dia nggak pernah punya hubungan dengan Tuhan, saya yakin bahwa dia nggak akan bisa berbuah. Karena kunci sebuah yang namanya berbuah banyak atau doa yang dijawab itu adalah
kita punya hubungan dengan Tuhan. Kata tinggal, malam ini tadi malam saya ada di tempatnya Pastor Adrian, kita tinggal di sana selama beberapa jam, sampai jam 3 malam, selesai jam 2 malam gitu ya. Dan saya mulai bisa tahu tentang situasi rumahnya, oh ini toiletnya daerah mana sebagainya. Nah, kata tinggal itu sebuah waktu di mana orang Kristen ketika dia datang mencari Tuhan berdoa, itu perlu spend time dengan Tuhan. Ya, jadi orang Kristen itu banyak sekali yang masih agamawi, tidak di sini ya, dan di sini. Ini 3.000 orang, saya takut saya nggak bisa pulang nanti keroyak. jadi gini, banyak orang Kristen itu menjadikan doa itu seperti liturgi, ya, dan mintanya sih berkat, mintanya terobosan. Terobosan itu nggak perlu diminta, urapan itu bahkan tidak perlu diminta. Anda bangun hubungan dengan Tuhan, pasti Anda dapat urapannya. Anda tahu nggak, Daud itu mendapatkan urapan itu, dia tidak memulainya dengan urapan. Dia memulainya dengan hubungan dengan Tuhan. Dia tinggal di tempat di mana hari itu di rumahnya ada pesta pemilihan raja. Dia ada di satu tempat lagi mengembalakan kambing domba daripada papanya Isai. Dia disuruh pergi mengembalakan kambing domba, sedangkan di rumahnya ada pesta. Tapi apa yang dia lakukan? Waktu dia tinggal di tempat itu, dia bangun hubungan dengan Tuhan. Dia pakai kecapi, dia nyembah. Nah, kata kecapi itu hari ini gitar lah atau keyboard lah, alat musik. Tapi Daud seorang penyembah. Nah, kalau kita mau berbuah gak ada kunci lain, adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Itu bicara perlu waktu, perlu konsistensi, perlu disiplin. Nah, banyak orang Kristen kepengennya berbuah, orang Kristen kepengennya terobosan, kepengen doa-doa dijawab, semuanya kepengen dipakai besar bahkan gitu ya. Tapi kita kurang untuk mendekat kepada Tuhan. Kunci kemenangan orang Kristen itu sebenarnya apa sih? Bukan karena jabatannya, bukan karena berapa lama jadi orang Kristen. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Mazmur 10 ayat 1. Dikatakan, duduklah di dekat kakiku, makan ku buat musuh-musuhmu jadi tumpuan di kakiku. Tuhan ngomong, kamu duduk aja di dekatku, makan ku buat musuhmu jadi tumpuan di kakimu. Di kakimu, wah luar biasa. Saya pikir kadang-kadang kita ini bingung gimana caranya kita menyelesaikan peperangan kita ya. Gimana kita menang di hidup kita. Kuncinya apa? Tinggal dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Mazmur 91 kan ngomong, orang yang tinggal dalam Tuhan, yang duduk dalam naungan yang maha tinggi akan berkata, bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindunganku. Dia akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, bla 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 bla. Kita akan dihindari waktu kita tinggal di dalam hadiratnya. Dan firman-Nya ada di dalam hidup kita. Maka dikatakan kita itu benar-benar aman. Tapi kita kan seringkali lebih suka tinggal di tempat-tempat di mana yang menjadi kenikmatan kita. Dunia ini begitu banyak ilah-ilah yang mencoba menarik kita gitu ya. Kita bisa lebih banyak spend time dengan banyak hal gitu ya, dan kita ngomong dengan mungkin kita ada komunitas itu harus pilih juga, nggak boleh yang sampai kita keluar daripada komunitas di mana Tuhan percayakan. Kadang-kadang kita terlalu lama berbincang-bincang bahkan membuat waktu kita habis, dan kita nggak punya waktu yang cukup untuk kita punya bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, Anda berkata bahwa saya masih berdoa sih. Ya, saya tahu, tapi doa kita itu mungkin cuma kita ngelaporan. Tuhan, aku butuh mobil. Tuhan, aku butuh makan. Aku butuh ini, Tuhan. Itu semua hanya pokok doa. Sedangkan yang dinamakan kalau kita mau berkata tinggal, itu berarti sebuah waktu di mana kita punya waktu membangun hubungan dengan Tuhan. Anda tahu Maria dan Marta di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nanti dibaca, catat aja ya. Yang ngundang Tuhan Yesus masuk, kenapa mereka bisa ngundang Tuhan masuk ke rumah mereka? Karena mereka dekat, mereka sahabat-sahabat Tuhan. Tapi ada keintiman yang berbeda daripada Marta dan Maria. Ketika Marta undang Yesus masuk ke rumahnya, dia tinggal dan dia sibuk dengan, ya mungkin dia pengen buatin Yesus makanan lah atau apa gitu. Maria itu dia pintar, dia memilih dekat, duduk dengan kaki Tuhan. Dia tinggal, dia spend time dengan Tuhan. Dan dia terus mendengarkan apa yang Tuhan katakan.
Lu Maria, Marta menjadi gelisah, khawatir, dia berkata dan marah. Tuhan, kamu nggak lihat tak kok aku kerja sendiri sedangkan Maria duduk enak-enak. Tuhan ngomong gini, Maria mengambil bagian yang terbaik. Dia tahu yang terbaik dan itu nggak pernah diambil dari hidupnya. Yaitu apa? Duduk dekat kaki Tuhan. Nah, coba cek kapan terakhir kita itu duduk dekat kaki Tuhan. Karena tadi ada ayatnya loh, poin kedua. Kalau kita di luar Tuhan, kalau kita nggak tinggal di luar Tuhan, kita tidak tinggal dalam Tuhan, kita jadi kering. Dan kita bisa dibuang, dikatakan tidak berguna. Nah, poin kedua saya mau ngomong tentang kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita hanya orang Kristen agamawi, berbahaya banget. Akan ada tanda-tanda orang yang keluar daripada hadirat Tuhan. Pertama-tama, dia kan kehilangan damai sejahtera, dia kan kehilangan sukacita. Jadi semuanya bahkan jadi tuntutan. Anda nggak bisa lagi mengasihi keluarga. Bahkan pelayanan juga itu seperti tuntutan. Gak ada kasih, gak ada lagi sebuah sebuah gelora untuk kita berkata semuanya kuberikan itu kan ada kasih di dalamnya. Nah itu tanda pertama. Tanda kedua orang yang mengalami keluar daripada hadirat Tuhan, dia tidak ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Dia jadi orang Kristen tapi hanya Kristen, tidak punya kedekatan, tidak punya hubungan, tidak punya intimacy. Yang kedua tanda-tandanya adalah kita kehilangan gairah kepada perkara-perkara rohani. Maksud saya gini, kita masih berdoa mungkin, tapi doa kita itu tawar. Bahkan waktu kita memuji, menyembah, itu kita cepat-cepat keluar gitu loh, kita nggak kuat. Ya kalau kita asiknya rame-rame ya kita pasti bisa, apalagi kalau yang WL-nya bisa bawa kita, dia dipenuhi Roh Kudus juga, dia diurapi Tuhan. Saya yakin dia akan membawa hadirat Tuhan turun kan. Tapi coba kita masing-masing di kamar kita masing-masing. Karena tadi kan Ibu Rode ngomong bahwa hubungan intim itu kan nggak bisa rame-rame. Kita dengan Tuhan kan gitu kan. Nah kalau kita di kamar, kita punya saat teduh, bagaimana cara kita pun bisa spend time tinggal dalam Tuhan, itu butuh waktu. Kita butuh membangunnya kan, itu butuh waktu, konsisten, butuh disiplin. Nah enak tidak enak, kita harus lakukan itu, kita harus menerobos setiap ketawaran. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang keluar daripada itu. Yang kedua maka kita akan kehilangan gairah. Memuji menyembah Tuhan, doa itu menjadi sesuatu yang bukan lagi kesukaan. Tapi itu menjadi kadang-kadang malah aduh doa lagi gitu ya. Kadang kita jadi menghindari yang namanya kata-kata tentang doa gitu. Padahal itu adalah kunci kekuatan orang Kristen. Tapi kita merasa kalau itu bagian yang itu aja lah. Nah saya mau katakan, banyak orang Kristen itu tidak betah di hadirat Tuhan. Tapi betah di mana-mana. Bisa betah di Starbucks, bisa betah di mana-mana gitu ya. Di mall. Ya ini bicara, mungkin kadang saya juga melakukan itu. Kadang Tuhan tegur loh. Boleh enggak? Ya kita namanya manusia hidup dalam masih di dunia ini, kita boleh dong. Tapi apakah kita punya waktu enggak 24 jam satu hari? Kita beri enggak kepada Tuhan? Kita punya waktu enggak bercakap-cakap dengan Tuhan? Kita butuh waktu menyembah dalam roh. Kita butuh waktu berbahasa roh. Kita butuh waktu membaca firman, merenungkan kan. Kalau enggak, apa yang Anda tidak masukkan, bagaimana Anda bisa melepaskan keluar? Bagaimana Anda nanti menginjil dengan firman, mengucapkan kata-kata yang membangun orang. Atau Anda mendoakan orang. Apa yang enggak pernah masuk ke hidup kita, enggak akan pernah keluar kan. Nah, kalau Anda nggak pernah membangun hadirat Tuhan dalam hidup kita, gimana Anda bisa melepaskan hadirat Tuhan? Tadi kan Ibu Rode ngomong waktu Pastor Adin ke sana, wow, kami rasakan itu hadirat Tuhan dan di dalam hadiratnya ada pengurapan Tuhan. Tapi kalau milih, saya milih hadirat Tuhan. Dulu saya masih awal-awal jadi orang Kristen, saya ngejar urapan Tuhan. Sekarang kalau misalnya saya minta hadirat Tuhan. Karena saya tahu ketika saya dekat sama Tuhan, saya pasti diurapi. Iya, jadi kita harus punya lapar dan haus. Kunci untuk masuk hadirat Tuhan itu bukan dengan program, tidak lagu yang dipancing-pancing. Saya tahu sih lagu kadang membantu kita. Tapi kalau di dalam hati kita sudah nggak ada lapar dan haus, mau dipaksa ping berapa lagu diganti-ganti, kok nggak ada ya? Kok nggak bisa masuk? Kok nggak kerasa hadirat Tuhan? Nah saya yakin Tuhan mau pakai Anda yang di Eropa sana membawa hadirat Tuhan. Karena Anda tahu nggak?
di tempat-tempat negara tertentu. Itu Tuhan itu tidak menjadi utama udah. Ada begitu banyak ilah. Bahkan kalau kita bilang beberapa negara yang tentang dosa, itu sudah seperti kayak biasa, sudah jadi kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana atmosfer kotanya? Bagaimana kalau gereja Tuhan tidak bisa menjadi pembawa hadirat Tuhan? Jadi saya minta hai orang-orang yang ada di Zoom, kita semua harus tahu bahwa kunci kemenangan orang Kristen itu adalah bagaimana dia bisa masuk dan masuk ke dalaman hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu yang bisa satu rumah. Marta sama Maria itu beda loh intimasinya, beda hubungannya. Yang satu juga kenal Tuhan, yang satu juga ngundang Tuhan kan. Kita semua kenal Tuhan, kita berkata kita kenal, kita ngundang Tuhan. Tapi beda, yang satu spend time, yang satu deket, yang satunya menjauh. Kita bisa jadi orang Kristen yang sama. Kita dalam satu gereja, satu connect group mungkin. Tapi beda loh, makanya loh kok satu dibawa berbuah gitu ya. Kok orang ini luar biasa ya. Kok dia doa-doanya bisa dijawab dan sebagainya. Karena memang dia punya hubungannya dengan Tuhan. Tadi ayat ke berapa ya? Ayat 7. Kalau kamu tinggal dalamku, firmanku dalammu dikatakan, minta apa saja akan berikan kepadamu. Kok saya pikir kok Tuhan berani ya kasih janji seperti itu. Minta apa aja loh. Minta apa aja, termasuk istri baru. Termasuk loh, di sini pada gue. Maksudnya gini, saya yakin Tuhan itu tahu waktu dia mengucapkan firman ini, dia berikan firman. Dia ngerti kalau orang sudah sampai tinggal dalam Tuhan, kalau sampai firman Tuhan tinggal dalam kita itu udah jadi satu. Kalau bilang suami istri lah udah jadi satu ya, jadi satu. Udah ngerti, artinya gini, gak mungkin sih kita minta yang di luar kehendak Tuhan, kira-kira gitu. Jadi dia ngerti, jadi dia berani keluarkan ayat ini di ayat 7, gak mungkin di atas. Kalau belum tinggal ya gak mungkin dia berani, tapi waktu kita berani tinggal, dia bilang kamu minta apa aja. Nah kalau orang yang sudah tinggal, punya hubungan, dia intim, dia dekat dengan, saya yakin permintaannya gak aneh-aneh. Dia gak mungkin minta istri lagi, kalau sudah punya satu, ini contoh ya. Dia gak mungkin pengen rumah lagi, rumahku udah ada dan udah besar juga. Itu hanya orang yang masih punya sifat kedagingan. Karena orang yang sudah tinggal dalam Tuhan dan firman itu sudah menjadi satu dengan Tuhan. Itu sudah hidup di dalam roh dan dipimpin roh. Dia gak mungkin minta sesuatu yang bersifat kedagingan. Udah punya kok. Dan dia akan coba siapa yang perlu aku tolong ya. Pembangunan gereja mana? Oh kira-kira gitu. Tapi kan kita hari ini banyak kita masih sifat dagingnya masih kuat. Kenapa? Kita gak pernah menyatu dengan roh Allah. Roh dan daging itu bertempur. Gak pernah menyatu. Kalau kamu bilang kamu hidup dipimpin daging, ya roh gak bisa apa-apa. Kalau roh yang memimpin ya daging gak bisa apa-apa. Jadi kamu mau hidup yang mana kata Tuhan kan. Nah ayat 7 itu ngomong, kalau kamu tinggal dan aku akan berikan padamu. Ya jadi itu yang menjadi kunci di mana Tuhan mau berkata pada kita malam ini. Saya akan ngomong terus-menerus tinggal dalam Tuhan. Nah hari ini Anda merasa tinggal nggak dalam Tuhan? Apa Anda keluar dari Tuhan, dari hadiratnya? Ada orang Kristen, kita udah mengalami bahkan begitu banyak mujizat. By the way, mujizat itu bukan takaran bahwa kita itu dekat sama Tuhan. Anda tahu Israel itu mengalami banyak mujizat loh. Mereka alami mujizat, apakah mereka tinggal dalam Tuhan? Enggak. Mereka jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan ngomong bangsa ini memuliakan aku dengan mulut bibirnya, tapi hatinya itu jauh. Ukurannya bukan tentang kedekatan kita dengan tempat ibadah, tapi ukurannya hati kita. Dekat apa jauh hati kita dengan Tuhan? Apakah hati kita masih melekat dengan perkara-perkara dunia? Tentang harta, tentang semua hal, itu kan musuh-musuh Tuhan. Ya tanda-tandanya orang yang keluar daripada hadirat Tuhan tadi tentang tidak punya lapar haus dalam hati, tentang perkara rohani, dia lebih suka ya Tuhan gak utama. Tapi lebih suka yang lain-lain hobinya diutamakan. Yang lain-lain itu lebih utama. Ya boleh sih ke gereja, boleh sih CG, semuanya boleh. Tapi ini lebih utama gitu ya. Nah saya rasa kita harus sadar bahwa itu kita harus sadar bahwa kita sedang agak punya jarak dengan Tuhan di luar Tuhan. Yang ketiga, kita keluar daripada hadiratnya.
tanda-tanda ketiga kita akan alami yang namanya kita kehilangan takut akan Tuhan. Kita mudah kompromi dengan dosa. Kita mudah kompromi dan kebiasaan-kebiasaan buruk itu mulai muncul. Ya, orang Kristen itu gini loh, dia pikir baptis selesai, penuh Roh Kudus, tapi enggak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Makanya kenapa? Loh, kok udah dibaptis, sudah Kristen loh. Kok masih bisa kembali ke misalnya dulu dia pecandu ya, pecandu narkoba lah atau pecandu apa aja ya, saya nggak tahu. Kok kembali itu ya, kok kebiasaan lama itu kembali. Ketika daging kita itu nggak pernah mengalami kematian, waktu kita masuk dari itu kita mengalami kematian daging, roh kita hidup, semakin hidup. Nah dikatakan kita akan menjadi orang Kristen yang kembali pada kebiasaan-kebiasaan lama. Kapan kita bisa melihat orang Kristen itu menang atas kehidupan kedagingnya? Waktu kita tahu orang ini mulai intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau tidak dia pasti akan mengalami yang tadi saya bilang. Apa yang menjadi manusia lamanya itu tiba-tiba kembali dan itu menjadi, loh kok saya gitu lagi ya? Nah Anda harus cek ya, cek and recheck malam ini. Di manakah posisi rohani kita hari ini? Kalau memang Anda mulai merasa Anda agak keluar, berbalik dan masuk kembali untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, kesukaan untuk tinggal mencari Tuhan dan kesukaan untuk membaca merenungkan firman Tuhan itu harus menjadi sebuah gairah orang Kristen. Kalau udah enggak berarti apa? Berarti kita sudah ditarik kepada gairah yang satu. Keinginan kita kepada perkara dunia itu lebih kuat. Tandanya apa lagi? Yang keempat, kita kehilangan tuntunan. Gak ada arah, kita gak dengar suara Tuhan. Ya kita akan bingung, hidup kita nggak tahu. Kalau kita punya masalah, kita nggak punya arah. Ini gimana ya? Ya kalau kita punya pemimpin bersyukur ya kita bisa minta didoakan, minta arahan. Tapi kita harus bergumul dulu. Kalau Anda punya masalah, Anda perlu jalan keluar di dalam apapun yang Anda sedang gumulkan, Anda perlu datang ke Tuhan. Tuhan berikan petunjuk loh. Dia bisa berbicara lewat firman pertama-tama. Dia bisa berbicara lewat mimpi. Dia bisa berbicara lewat yang hari ini Anda dengar orang berkhotbah, pemimpin. Dia bisa berbicara lewat suami, anak, istri, siapa aja teman kita. Waktu kita butuh tiba-tiba dia bisa sampaikan dan itu jadi suara Tuhan. Dia bisa berbicara kepada kita lewat situasi. Apa yang jadi situasi itu kadang-kadang Tuhan berbicara pada kita loh. Amin. Amin. Jadi tanda-tanda orang yang keluar daripada hadirat Tuhan itu akan mengalami kekeringan. Dan gak enak loh lama-lama Anda kan dibuang. Dibuang dari hadirat tentu gak enak banget. Anda tahu Simpson ketika dia menjadi orang yang seperti berkata dia kompromi dengan apa yang sudah urapannya itu dia gak jaga. Dia melanggar perjanjian, dia meremehkan. Dia bilang seperti yang sudah-sudah Tuhan akan melepaskan aku. Waktu dia terus memberikan dia kan punya kelemahan itu dengan wanita. Anda tahu gak? Dan di satu waktu tiba-tiba dia buka lagi rahasianya kepada Delila. Hari itu Tuhan meninggalkan dia. Dia berkata ini, seperti yang sudah-sudah Tuhan akan melepaskan aku. Tapi dia tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Kristen kadang-kadang gak sadar loh. Kita udah jauh dan Tuhan sudah gak bersama dengan kita. Hati-hati. Ya, kita itu lebih sadar kalau kita kehilangan uang, kehilangan barang atau apa aja. Waduh kita panik setengah mati. Tapi kita nggak pernah panik ketika kita kehilangan hadiratnya, kehilangan pribadinya, kehilangan kerajaan surga, kehilangan yang damai. Kalau Anda tanda-tanda kok tiap hari kok damai sejahteranya, ya saya tahu sih. Karena ada situasi di mana kita kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau ada orang sepanjang hidupnya itu nggak punya damai, jangan-jangan Anda udah jauh dari Tuhan, nggak punya sukacita. Itu kita mulai sadar mana hadirat Tuhan. Karena itu kan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan nanti kita pulang waktu kita mati di surga. Kerajaan Allah itu tinggal di dalam kita dikatakan. Dia hidup di dalam kita kan. Amin. Jadi poin pertama tinggal dalam Tuhan. Yang kedua tadi jangan mengalami di luar Tuhan. Kering kita akan dibuang. Nah yang ketiga saya mau ngomong. Dibersihkan. Tadi ada kata-kata kalau ranting sudah. Kalau di sini banyak yang sudah berbuah. Kalau dia mau lebih banyak berbuah dibersihkan. Kita baca Matius 21 yuk. Ayat 12 sampai 14.
Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku disebut rumah doa, tapi kamu menjadikan sarang penyamun. 14, maka datanglah orang-orang buta dan orang timpang kepadanya di dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkan. Tanpa pemurnian ayat 14 gak akan terjadi, gak akan ada orang disembuhkan. Rumah Tuhan itu gak pernah akan ada kuasa menyembuhkan atau melepaskan. Nah ayat ke-12, 13 dikatakan, oh Yesus itu mau masuk ke bait Allah. Dan dia depan bait Allah itu orang berjual beli, ya ada meja penukar dan bangku pedagang. Dia ngomong dan dia jungkir balikan. Yesus marah. Ada terus rumah kan disebut rumah, tapi kamu jadikan sarang penyamun. Oke, saya mau katakan jaga ya. Kita ini tempat kediaman Tuhan. Tuhan itu enggak di luar sebenarnya. Kata tadi tinggal, dia mau tinggal dalam kita loh. Bukan kita aja mau tinggal dalam Tuhan, tapi dia mau tinggal di dalam kita. Siapa sih ini Veronica gitu ya? Kok dia mau tinggal di dalam hidupku gitu loh. Sehingga saya bisa melakukan perkara-perkara di luar yang aku mampu lakukan sebenarnya. Saya ini bukan orang pinter, bukan orang yang punya pendidikan tinggi atau saya S1 lah, S2 sekarang mereka banyak lagi sekolah gitu ya. Saya bilang udah saya sekolah dari Roh Kudus saja gitu. Nah saya mau katakan kepada kita semua bahwa bukan cuma kita yang mau tinggal dalam Tuhan, tapi Tuhan mau tinggal di dalam kita. Jadi jaga kebersihan bait Allah, jaga kebersihan di dalam hidupmu. Ini loh, bukankah 1 Korintus 3:16, bukankah kamu ini bait Allah dan Roh Allah itu mau diam di dalam kamu. Ya, kunci orang Kristen berbuah itu cuma 2, intim sama kudus, udah. Nah tapi kan enggak mudah, kebersihan itu, kekudusan itu perlu diperjuangkan. Kemurnian hati itu butuh diperjuangkan. Setiap hari kita akan berjuang untuk kita dibersihkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita bisa teriak memang ada waktunya, kenapa kita alami proses dalam kehidupan. Dibersihkan, ya. Kalau kita agak sedikit sombong, tiba-tiba nanti kita direndahkan lah. Gak tahu gimana tiba-tiba kita, tapi kalau kita nggak sadar tiba-tiba kita akan berontak di situ, maka proses pembersihan itu nggak terjadi. Kita gagal dibersihkan gitu ya. Nah saya mau katakan Yesus ketika dia masuk ke bait Allah, dia lihat di tempat di mana orang sukanya menyembah Tuhan dijadikan tempat berjual beli. Terjadi kompromi. Di sini ada uang, penukar uang. Saya pikir hati-hati ya. Tuhan itu harus jadi Allah yang utama di hidup kita. Tuhan akan membersihkan semua berhala-berhala yang itu lebih utama. Kita utamakan melebihi Tuhan. Nah saya kok kepengen ngomong tentang uang ya. Siapa butuh uang? Di sini ada yang butuh uang atau enggak ada? Woi, banyak yang angkat tangan ini. Dan katanya lagi mau ini orang-orang lagi ini barang-barang pada naik lah semua. Percaya, kalaupun barang naik, Tuhan pasti naikkan berkat buat kita. Amin. Itu keyakinan orang percaya. Sedangnya. Saudara, gini loh. Hati-hati, kadang-kadang motivasi kita tanpa sadar kita itu lebih mengutamakan. Karena kita berkata aku cinta Tuhan, tapi kadang-kadang kita itu banyak kita bergumul hari ini tentang keuangan mungkin. Uang itu jadi begitu momok, uang itu jadi begitu dominan, menghantui kehidupan kita. Jadi kita berhalakan, hati-hati loh, bahkan kita mengatasnamakan kekhawatiran gitu ya. Kita berkata itu rohani loh, saya kan perlu membiayai keluargaku kayak Ibu Rode tadi. Pelayanan loh, saya butuh uang nih, jauh kan? Iya kan Bu Rode, jauh kan? Loh saya dulu pernah memulainya juga, saya pergi dari rumah saya pergi ke Cempaka itu jauh banget dan dulu saya belum punya kendaraan. Saya memulainya dengan naik angkot, wow. Jadi kalau Ibu Rode ngalam itu saya juga, semua itu adalah proses. Yesus itu nggak pakai mobil, oh ya itu Yesus kan, dia bisa terbang, enggak. Yesus itu berjalan dulu, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada apa-apa, dia jalan. Itu zaman dulu kan. Nah
Saya memulai pelayanan juga tidak pakai mobil, nggak ada kendaraan. Saya naik angkot 2 kali. Dan itu masih kumpul dengan bakul tempe, bakul ikan kalau pagi-pagi itu macam-macam lah gitu ya. Tapi saya lewati proses itu. Proses kekurangan saya lewati. Nah, ketika saya lewati proses kekurangan, apakah saya harus teriak-teriak sama Tuhan? Loh, saya ini udah pelayanan Tuhan. Saya ini hamba Tuhan. Kok saya diizinkan kekurangan gitu kan? Tapi saya yakin bahwa itu memang waktu proses di mana Tuhan ingin memurnikan. Karena saya dulu keluarga saya itu punya di kota saya, dan ketika proses pemurnian rumah saya dijual, rumah kami dijual di Balikpapan, kami datang ke Surabaya. Orang tua saya sakit dalam bersamaan. Dalam satu waktu itu semua deposito itu habis. Ludes, udah adik saya yang biasa pegang uang itu langsung, waduh saya kok aman ya. Entah kenapa saya ini aman. Udah nggak apa-apa lah, makan serba. Gak apa-apa di kitab apa sih Yesaya ngomong, kalaupun roti serba sedikit harus nggak apa-apa. Yang penting Tuhan itu ada di depan kita. Yang penting kita terus dengarkan apa yang jadi arahan Tuhan. Saya dulu mengalami. Nah, jangan mengatasnamakan kekhawatiran. Dan kita berkata, ya aku perlu ini uang. Hati-hati, uang itu bisa jadi ilah dalam hidup kita. Dan Tuhan marah loh ketika bait Allah dijadikan tempat berjual beli dan penukar uang. Saya mau katakan bahwa jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak mengenal Allah dengan benar. Sehingga kita jatuh bangun dalam kekhawatiran. Kita lakukan banyak hal demi mendapatkan uang bahkan. Iya, saya tahu kita semua butuh uang. Tapi saya kok percaya ya, kalau kita hidup benar aja, kita tinggal dalam Tuhan, kita benar-benar punya hati yang bersih, murni gitu ya, enggak neko-neko gitu ya. Tuhan ya Tuhan, enggak yang lain-lain gitu ya, sepenuh hati. Saya yakin kok dikatakan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan dijawab doa-doanya. Minta apa saja sih? Minta apa saja. Kadang-kadang saya belum berdoa loh. Saya cuma kepengen di dalam hati kepengen. Gimana caranya Tuhan mendatangkan saya nggak tahu juga. Tapi saya yakin bahwa Tuhan itu mendengar kerinduan orang yang dekat dengan dengan Tuhan. Jadi gak usah bingung tentang apa yang kita makan minum di Matius 25. Tapi cari dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu ditambahkan kepada kita. Kerajaan Allah itu ada penghuninya, ada rajanya, ada tuannya. Dia ingin kita datang sebagai orang Kristen yang mencari pribadinya, bukan apa yang di tangannya, bukan urapan juga, bukan kuasa, bukan juga Tuhan aku minta, Tuhan urapan itu pasti diberi, pasti diberi. Saya bilang Daud memulai dari hubungan intimacy with God, tetapi dia akhirnya diurapi jadi raja. Beda dengan Saul ini diurapi, dia nggak punya hubungan dengan Tuhan. Dipakai nggak? Bisa menang nggak? Menang loh Saul. Hati-hati, jangan sampai kita salah dan kita berkata aku loh berbuah, jageku loh bertumbuh. Saul itu perang menang. Bahkan setelah Tuhan itu udah dia kerajaannya dikatakan Tuhan sudah meninggal, dikatakan gini, dia 13 tahun masih menang perang loh. Betapa kuatnya pengurapan yang bekerja di antara orang percaya. Itu masanya masih ada. Jadi hati-hati ya. Jadi orang belum tentu kalau kita punya karunia, itu belum tentu Tuhan itu karunia yang ada dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan kita harus sadar bahwa keintiman itu kunci daripada pengurapan. Jadi jangan berkanjangkan dengan karunia, jangan berkanjangkan dengan pengurapan, jangan lihat banyak, jangan lihat bertumbuh ini, kita bertumbuh, aku dekat. Itu bukan sebuah orang bilang itu tidak bisa menjamin bahwa kita dekat dengan Tuhan. Bukti Saul dengan Daud hari ini. Jadi Daud memulai dari hubungan intim, baru dia diurapi jadi raja. Saul diurapi tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Anda juga tahu Simson. Anda baca Simson nanti ya dari Hakim-Hakim 13. Dia diurapi dari kandungan ibunya loh. Dia dikhususkan. Dia dikhususkan dari kandungan ibunya. Anda tahu nggak, orang ini gila pengurapannya.
Dengan satu rahang keledai dia bisa bunuh 1000 Filistin. 1000 Filistin dia habiskan. Kuat banget pengurapan di orang ini. Nah, tapi saya nggak baca satupun daripada Simpson yang menceritakan dia datang bangun mezbah. Dia datang mendekat pada Tuhan. Saya nggak baca. Orang ini diurapi. Saya waktu baca gini, ngeri ya. Bilang Tuhan, aku mau diurapi. Tapi aku mau lebih daripada urapan. Aku pengen hadirat-Mu Tuhan. Iya, saya selesai. Mari kita datang kepada Tuhan. Seberapa kita jauh dan dekat, kita yang tahu. Saya pun tidak pernah berani berkata, saya udah intim dengan Tuhan. Hari ini pun saya berjuang untuk terus minta, apa sih yang menghalangi? Apa sih sifat dagingku yang menjadi penghalang antara aku dengan Tuhan? Apa sih kedaginganku yang menjadi penghalang untuk aku datang menyembah di dalam roh dan kebenaran? Saya bergumul every day, setiap hari bergumul. Tapi Tuhan melihat perjuangan. Kita harus berjuang. Untuk masuk hati kita perlu berjuang. Anda kan berjuang mau antri apapun kita suka. Oh ya pokoknya bisa dapat yang lebih kita. Tapi kita nggak pernah mau berjuang untuk masuk hadirat Tuhan. Anda baca di dalam Mazmur 42. Seorang pemazmur berkata gini. Ketika hatiku gundah-gulana, bagaimana aku berjalan maju. Mendekat kepada rumah Allah. Aku mendesak maju di tengah kerumunan orang yang beribadah mencari Tuhan. Saudara, untuk kita di tengah-tengah semua situasi hidup kita, belajar seperti pemazmur, dia mendesak maju. Mendesak maju kemana? Mendesak maju untuk masuk ke hadirat Tuhan. Di tengah semua kerumunan, kita dalam sebuah perlombaan iman. Setiap kita diberikan tantangan. Barang siapa mau dekat dengan Tuhan, mari datang. Dia mengundang kita. Dia gak pernah punya anak emas. Dia undang setiap kita nama demi nama. Saya yakin kalau setiap Anda nama demi nama yang saya gak pernah tahu juga, hari ini saya melihat wajah-wajah. Saya pernah mendoakan Anda mungkin di dalam doa-doa saya. Tapi Tuhan tahu loh nama demi nama. Dia tahu dan dia menanti engkau seperti dia menanti anak bungsu kembali. Ada Anda yang di tempat ini. Anda berkata Anda Kristen. Tapi barusan tadi pagi Anda lakukan satu dosa. Dan itu kebiasaan lama. Anda bergumul, Anda tahu itu salah. Tapi Anda lakukan itu. Hari ini Tuhan menunggu kita. Jangan takut, beranikan diri Anda untuk datang. Karena ada kasih karunia Tuhan dikatakan. Hampiri Tuhan. Beri keberanian pada kami untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Ya, di sini ada juga ada orang-orang yang Anda punya kehilangan figur Bapak. Anda dilukai mungkin dan Anda sukar banget punya keintiman dengan Tuhan. Figur Bapak di dunia merusak figur Bapak di surga. Anda berkata bagaimana God is good? Bagaimana Tuhan itu kasih Bapak kasih? Bapakku lo merusak hidupku. Ampuni Bapakmu. Dia gak sempurna Bapak di dunia. Tuhan akan memberikan pemulihan. Kau akan dibawa kepada sebuah pemulihan percepatan. Kau akan dipakai Tuhan memulihkan banyak orang seperti engkau juga. Amin. Amin. Kalau ada keluarga yang sedang mengalami perpecahan. Setiap hari gak ada damai. Masalah sepele aja itu bisa jadi besar. Saya tahu kalau Anda gak undang Tuhan di hidupmu dan di keluargamu. Gak akan ada kerajaan surga. Jadinya neraka itu ada dalam kehidupan kita. Hari ini undang Tuhan. Undang dia kalau Anda jauh kembali kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian yuk. Ini sudah difoto. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be
Spirit is pleased to dwell. Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again, oh Lord. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit. Bawa yang jauh mendekat kepadamu malam ini ya Tuhan. Bersihkan hati kami. Supaya kami bisa masuk hadirat-Mu sekali lagi ya Tuhan. Oh, your glory. Bersihkan bait Allah-Mu. Bersihkan kami ya Tuhan supaya kami layak menjadi bait kediaman. Sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Haleluya. Sembah Dia bahwa hidupmu mendekat. Usahakan Anda datang mendekat. Penyembahan membawa kita datang mendekat pada Tuhan. Ina maya siakana rahabayas. Ina rahabayas siakana rahabayas siakana rahabayas. Ina rahabayas siakana rahabayas sikina rahabayas. Ina rahabayas siakana rahabayas sikina rahabayas. Ina rahabayas siakana nara 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 mo. Ina nara namo. Berikan gairah untuk kami mengejar hadirat-Mu ya Tuhan. Inamaya siaga nara-naramu. Lepaskan sebuah kelaparan kehausan buat kami. Kami haus, kami lapar akan hadirat-Mu ya Tuhan. Inamaya siaga narahabayas. Inarabaya siaga narahabayas siaga narahabayas. Inarararararanamu. Konarahabayas ya kanarahabayas ya kanarahabayas. Inarabayas ya kanarahabayas ya kinarahabayas. Dengarkan di depan ini, kita nggak tahu apa yang terjadi di bangsa, keadaan dunia. Gak ada jaminan di luar apapun di dunia ini. Gak ada jaminan. Jangan taruh rasa aman kepada jabatan, kepada apa yang kamu punya hari ini. Baik itu harta. Kalau kamu punya koneksi itu baik. Tapi itu bukan jaminan. Anda tahu nggak jaminan keamanan? Kita bisa aman itu ketika kita ada di dalam hadiratnya. Tinggal dalam Tuhan. Jangan. Restez dans la présence de Dieu. Ne sortez pas. Tapi Anda bisa tahu kita ada dalam Tuhan enggak? Tuhan menyertai kita enggak? Kita bisa merasakan itu. No, you can feel it. Angkat tanganmu. Buat komitmen baru. Tinggalkan dosa. Tinggalkan sifat lama kita. Tinggalkan sifat daging kita. Minta Tuhan bersihkan bait Allah. Kalau ada kompromi terjadi hari ini, minta ampun. Tuhan, aku jadi orang Kristen kok aku kompromi dengan beberapa hal ya. Saya meremehkan perkara-perkara yang sakral ya Tuhan. Dan kita nggak pernah menghormati semua apa yang menjadi kata firman Tuhan. Kita langgar semua. Sehingga kekristenan kita menjadi begitu lemah. Kita nggak punya kekuatan. Kau lihat tangan-tangan terangkat. Tolong kami
Di tempat di mana kami berada, kami tahu atmosfer seperti apa yang ada. Kota yang dikuasai dengan dosa, dengan gereja yang suam di berbagai tempat, hutang darah di mana-mana juga. Kekeringan terjadi di mana-mana. Kami hidup dalam sebuah kondisi gitu. Tapi aku minta orang Kristen yang ada, gereja Mawar Siaron, umat Tuhan yang ada di Eropa, Tuhan, aku minta kebangunan rohani. Apa sih kebangunan rohani? Kebangunan rohani itu bicara tentang roh kita bangun, roh kita hidup. Karena kita punya persekutuan dengan Tuhan. Itu kebangunan rohani. Bukan nanti waktu ada acara KKR datang, Pastor Adrian datang, Pastor Philip datang. Bukan itu. Tapi kita ini hidup. Kita bergairah jadi orang Kristen. Itu namanya kebangunan rohani. Mari angkat tanganmu, sembah dalam roh kalau Anda bisa. Berbahasa roh, menyembah dalam roh. Hidupkan manusia roh kami. Hidupkan manusia roh kami. Kana rahabayasya, kana rahabayasya, kana rahabayasi. Kina rahabayasya, kana rahabayasya, kana rahabayasya, kana rahabayasi, kina rahabayasi. Kina rahabayasya, kana rahabayasya, kana rahabayasi. Lawat kami. Lawat ya Tuhan, kami bisa rasakan Engkau Tuhan yang mau mendekat kepada kami. Lawat umatmu, lawat umatmu Tuhan. Terus mengalirlah kuasa. Lawat kami. Kami mau hadirat-Mu Tuhan. Itu lebih utama. Kami nggak cari berkat, kami nggak cari urapan malam. Kami mau hadirat-Mu, jangan jauh. Apa yang hilang di hidup kami yang terutama kami mau dapatkan kembali malam ini. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau dekat, kami mau tinggal di dalam Engkau. Dan biarkan Engkau tinggal dalam kami. Firman-Mu ada di dalam kami ya Tuhan. Itu kunci kemenangan buat kami. Itu kunci kami bisa berbuah banyak. Dan doa-doa yang dijawab ya Tuhan. Makasih Tuhan. Rasakan sekarang. Rasakan. Rasakan bagaimana dia dekat kepadamu. Jamah setiap hati Tuhan. Ampuni ya orang yang sudah bersalah menyakiti Engkau. Ampuni. Catherine, ampuni ya. Ampuni semua peristiwa di masa lalumu. Tuhan mau kembalikan tahun-tahun yang terhilang di hidupmu. Ampuni. Ampuni. Ibu Ati, dengarkan. Harus berlaku seperti orang yang Tuhan pilih. Tuhan mau pilih engkau jadi seorang ibu yang bisa membangun keluargamu. Jadi rendahkan hati kita untuk proses yang ibu alami. Jangan berbantah, jangan memberontak. Ya, apa yang harus diampuni, ampuni. Lepaskan hak supaya engkau bisa mendapat ganti kembali. Kesia Hartanto, Tuhan mengasihi kamu. Kamu merasa hidupmu dibuang jauh. Tapi hari ini Tuhan memanggil engkau kembali. Ada peristiwa di hidupmu yang engkau ditolak, engkau dibuang sepertinya. Tapi hari ini lupakan semua traumatis itu. Kembali kepada Tuhan. Dia akan memberikan kembali musim baru kepada hidupmu. Percaya. Apa yang hilang Tuhan gantikan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, lawat dia. Beri kelepasan buat Kesia ya Tuhan. Engkau mengasihi dia. Engkau mengasihi Kesia Tuhan. Lawat dia. Beri kelepasan. Terimalah Roh Kudus. Terimalah kasih Tuhan yang membalut luka batinmu. Di dalam nama Yesus. Kona rahabayasya kana rahabayasi. Ina rahabayasya kana rahabayasya kana rahabayasi. Ina rahabayasya kana rahabayasya kana rahabayasi. Ina rahabayasya kana rahabayasya kana rahabayasi. Saya boleh buka mute mereka enggak? Buka mute-nya yuk. Dibuka ya mute-nya. Biar Tuhan melepaskan kita malam ini.
saya merasa ada banyak orang tertekan. Ada banyak orang hidup dalam sebuah penindasan di dalam kuasa si jahat. Kita berdoa, buka mute-nya semua. Tuhan, aku minta sekarang urapan-Mu bekerja, mematahkan setiap kuk perhambaan, apa aja yang mengintimidasi, apa aja belenggu ikatan, tekanan-tekanan dalam kehidupan kami minta lepas hari ini. Di dalam nama Yesus, bebaskan kami, bebaskan kami, bebaskan kami, bebaskan kami dari rasa tertuduh, rasa bersalah, bahkan rasa ketidakmampuan. Lepas dalam nama Yesus. Bebaskan kami, bebaskan kami. Apa yang menekan pikiran kami bahkan bebas. Kenarabaya sia kanarahabaya sia kanarabaya sia. Kinarabaya sia kanarabaya sia kanarabaya sia kinarabaya sia. Kinarabaya sia kanarabaya sia kanarabaya sia kanarabaya sia. Kinarabaya sia kanarabaya sia kanarabaya sia. Kinarabarabara nama bararabaya sia kanarabaya sia. Kinarabarara mama mararabaya sia kanarabaya sia. Inarabaya siakana rahamaya siakana rahabaya siakana rabaya sikanarabaya Inarabaya siakana rahamaya siakana rahabaya siakana rahabaya. Terus Ia sedang bekerja dan terus akan bekerja melawatmu. Terus lepaskan hadirat, lepaskan urapanmu, bangkitkan umatmu, bangkitkan umatmu, bangkitkan umatmu, bangkitkan umatmu, bangkitkan umatmu, bangkitkan umatmu, bangkitkan umat pilihanmu. Percepat iman rohani yang terjadi, percepat, berbuah-buah lebatlah sejak hari ini. Berbuah-buah lebatlah sejak hari ini. Bertambah-tambah banyaklah engkau di tempat di mana kamu diutus. Bertambah-tambah banyaklah engkau diutus di dalam nama Yesus. Kinarahabaya siakana rahabaya siakana rahabaya. Kinarabaya siakana, bangunkan kami, bangkitkan kami. Kebenaran yang sedang terjadi malam ini di dalam nama Yesus. Kinarabaya siakana rababara rababa. Terus mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus. Inarabaya siakana rabaya Inarabaya siakana rahabaya sikinarabaya sikinarabaya sikinarabaya. Makasih Tuhan. Haleluya. Mengalir dari tempat Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, aku lepaskan kasih Bapa, aku lepaskan kuasa Bapa. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu,
berdoa sebentar. Jenny akan memimpin kita berdoa buat Eropa ya. Masih banyak orang yang perlu Tuhan. Begitu banyak jiwa di dalam lembah penentuan. Kita harus cepat-cepatan. Malam ini kita mau rebut mereka. Kita mau bawa mereka masuk ke dalam kegerakan kita. Supaya mereka mengalami pemulihan. Jadi murid. Biar Tuhan bangkitkan banyak gembala. Banyak leader-leader. Tuhan bangkitkan rasul-rasul, nabi-nabi bahkan. Dia kan bangkitkan generasi demi generasi. Saya percaya di tempat di mana yang nama tulang-tulang kering, Tuhan membangkitkan mereka jadi tentara-tentara yang besar. Silakan. Mari kita mengangkat tangan kita. Shikini ni kana mayara laba shikidede. Kiridi kayara laba shikidede kana masoko dede kayara laba shiki baba baba shikidede. Kiridi kayara laba shiki baba baba shikidede kana mayara laba shikidede. Kiridi kana masoko dede kayara laba shikidede. Hati kami hancur Tuhan buat Eropa Tuhan. Hati kami hancur Tuhan buat setiap kota demi kota yang ada di Eropa Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hari kami berteriak Tuhan, kami berseru Tuhan. Bangkitkan Tuhan setiap tulang-tulang yang kering Tuhan. Bangkitkan Tuhan setiap gereja yang tertidur Tuhan. Ini waktumu Tuhan buat Eropa Tuhan. Terutama ini waktumu Tuhan buat Netherlands Tuhan, buat France Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah gak mau menunggu lagi Tuhan. Untuk melakukan sebuah lawatan yang besar Tuhan. Atas setiap pertemuan-pertemuan ibadah kami Tuhan. Apapun pertemuannya Tuhan, kami minta pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus Tuhan melawat Tuhan setiap hati Tuhan. Hari ini hancurkan setiap hati kami Tuhan, seperti hatimu hancur Tuhan. Buat Eropa Tuhan, buat benua ini Tuhan. Mulai dari utara, selatan, timur, barat, pusat Tuhan. Kami memanggil setiap jiwa-jiwa Tuhan untuk berdatangan naik ke gunungmu yang kudus Tuhan. Setiap mereka membutuhkan Kau Tuhan. Mereka membutuhkan Tuhan. Hari ini apapun yang mereka sedang alami Tuhan, tekanan apapun Tuhan, tidak ada yang bisa Tuhan menghalangi mereka untuk datang kepadamu Tuhan. Hari ini Tuhan kami lepaskan Tuhan setiap kaki kami yang dibelenggu Tuhan. Apapun belenggu itu Tuhan, lepas hidup dalam Tuhan. nama Yesus. Setiap krisis identitas Tuhan, hari kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tapi hari ini bangkit Tuhan, para pemimpin-pemimpin radikal Tuhan, orang-orang yang tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang memiliki kasih Bapa Tuhan, dan bangkit Tuhan murid-murid dan anak-anak visi Tuhan, dari orang-orang yang hadir di dalam Connect Group kami malam hari ini Tuhan. Kami meteraikan Tuhan, malam hari ini menjadi malam kebangkitan atas setiap orang yang ada Tuhan. Kebangkitan Tuhan berkata bangkit, bangkit. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang lesu, tidak ada yang merasa aku tak berdaya, karena Tuhan sendiri sudah berjalan di depan kau, hai Eropa. Tuhan sendiri sudah berjalan buat kau, Nederland dan France, dan Tuhan akan menyelesaikannya. Hari ini Tuhan, kami memberkati Tuhan setiap pemerintahan Tuhan. Kami memberkati Tuhan musim winter ini Tuhan, tidak ada krisis oil and gas Tuhan, tapi malah Tuhan akan membalikkan keadaanmu, hai Eropa. Karena ada orang yang berdoa, karena ada orang yang berseru, karena ada orang yang meminta kepada Tuhan, dan dalam setiap doa selalu ada jawabannya. Hari ini terimalah berkat daripada Bapa itu di dalam nama Yesus. Spirit touch. Your touch. Thank you Tuhan. Revive us Lord with your presence once again. I want Spirit touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your presence once again. I want to care for others like Jesus cared for me. Let your rain fall upon me. Spirit touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passions once again. I want to care for others like Jesus cared for me. Let your rain fall upon me. Let your rain, let your rain fall upon me.
lepaskan nubuatan seperti Engkau kerjakan di Surabaya, di Jakarta, di kota-kota, di pulau-pulau lainnya. Kami percaya Engkau kerjakan di bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berkata bangkitlah tulang-tulang kering, kebun rohani yang gak pernah padam. Api yang Kau bangkitkan di tengah-tengah kami akan terus berkobar ya Tuhan. Jadikan kami besar, berbuah-buah lebat, dan ada begitu banyak orang akan melihat bahwa Yesus sungguh ada di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya percepatan terjadi. CG-CG yang ada, yang sudah ada, kami percaya akan menjadi sebuah waktu percepatan di mana CG-CG akan bertumbuh besar dan segera orang akan dikirim datang dengan tanpa gak terlalu banyak gimana ya, kami nggak tahu, kami perlu menginjil tapi sepertinya Tuhan membawa mereka datang kepada setiap kami. Dan biar kami diberi kuasa untuk punya keberanian. Seperti bagaimana kami dipulihkan, kami mau memulihkan banyak orang juga. Mari angkat tanganmu. Malam ini apa yang sudah diterima, apa yang sudah kembali, jangan lagi dicuri oleh musuh ya. Musuh selalu ingin mencuri, membunuh bait Allah, mencoba mencuri supaya kita gak bisa dekat dengan Tuhan. Dia curi damai sejahtera, dia curi hal yang baik. Hari ini minta supaya apa yang sudah diberikan kita jaga, materaikan, dan biar kami mulai hari ini menjadi orang Kristen yang sangat suka untuk tinggal di dalam Engkau, membangun hubungan kami, keintiman, kekudusan itu menjadi sangat berharga bagi setiap kami, orang-orang percayamu ya Bapak. Materaikan, sekali lagi aku minta materaikan segala sesuatu yang sudah kami terima malam ini, dan kami melihat bagaimana perubahan hidup, buah-buah jawaban doa. Mari angkat sejenak apa yang kau butuhkan, apa aja yang kau butuhkan. Mari angkat di hadapan Tuhan. Tuhan itu mau kok Bapa yang baik, dia rindu menjawab, dia rindu memberikan apa yang kita butuhkan. Kalau engkau bergumul buat anak, buat keluarga, buat keuangan, buat siapa yang sakitkah, Tuhan memberikan itu kepada kita. Kami angkat pergumulan kami, semua mimpi penglihatan, janji Tuhan, apa aja yang sudah kami terima tahun ini, kami minta tidak satu pun yang tidak tergenapi. Semuanya Engkau genapi sebelum akhir tahun ini berakhir. Kami akan bersaksi di akhir tahun, kami akan bersaksi, mulut kami akan penuh dengan sorak-sorai. Karena kami melihat bagaimana Allah memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada umat Tuhan. Terima kasih Bapak, terimalah berkat Bapak. Berkat Bapak tidak susah payah kita akan jalani kehidupan, tapi berkat Bapak, penyertaan Bapak membuat kita hidup setiap hari di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terimalah berkat itu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke. Tuhan berkati. Thank you semua. Thank you so much Yeni buat pelayanannya malam hari ini, sungguh luar biasa. Siapa yang diberkati malam hari ini? Angkat tangannya. Wow, puji Tuhan, puji Tuhan. Yeah, I believe that all of you are blessed tonight. Kita akan berdoa ya buat Yeni, kita akan memberkati beliau. Mari kita sama-sama arahkan tangan. Let us pray for Miss Yeni. For her ministry. Thank you Tuhan, kami bersyukur kami memiliki seorang pemimpin, seorang yang Tuhan pakai begitu luar biasa untuk menjadi penerus bagi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami percaya malam hari ini ketika Tuhan berbicara tentang intim dan kudus, biarlah itu Tuhan menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai Yeni dengan luar biasa. Berkati beliau Tuhan dengan kesehatan yang prima. Berkati beliau Tuhan dengan kedekatan yang lebih intim lagi dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, beliau akan terus membakar hati, membangkitkan menara-menara doa dimanapun beliau berkhotbah. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan terus ada bersama dengan beliau. Thank you Tuhan untuk seorang Yeni yang Tuhan kirimkan bagi setiap kami. Kami lepaskan berkat, kami lepaskan Tuhan ucapan syukur kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you so much. Oke, sebelum kita akhiri CG malam hari ini, akan ada beberapa pengumuman. Before we end this meeting tonight, there will be several announcements. It will be brought by Cassia from France. Please, Cassia from France, can you help us with the announcement? Thank you. Halo, ya oke. Bisa tolong dibantu untuk slideshow-nya. Oke. Oke, thank you. Jadi untuk pengumuman yang pertama, pengen ngingetin untuk teman-teman yang belum sempat download aplikasi Genesis Church, segera di-download karena di aplikasi ini ada program I Love My Bible, di mana kita bisa bareng-bareng sama-sama membaca Alkitab selama setahun, dan di sana juga kita bisa belajar bersama-sama dan semakin bertumbuh lagi. Next. Next-nya untuk tithe dan offering untuk yang di negara-negara Eropa bisa dikirim ke account bank yang ada di layar, atau bisa juga dikirim melalui account PayPal dengan QR code yang ada di layar juga. Kemudian mau mengingatkan untuk retreat Hidden Treasure tanggal 26 sampai 30 Desember 2022 yang akan diadakan di Strasbourg, France. Untuk teman-teman yang belum mendaftar, masih bisa daftar ya, bisa kontak ke saya langsung. Kemudian untuk Sunday Service 2023, schedule-nya sebagai berikut. Mungkin bisa di screen capture ya, untuk jadi reminder dari bulan Januari sampai bulan April. Dan juga mau mengingatkan untuk besok hari Minggu kita akan ada Sunday Service seperti biasa, bisa streaming di YouTube, akan dilayani oleh pastor kita, Pastor Philip Montova. Seperti biasa akan ada 5 kebaktian dengan tema budaya kita yang harus berubah, dan judulnya untuk tiap khotbah bisa dilihat di layar juga. Pastikan kita jangan sampai ketinggalan. Kemudian tim MT akan balik ke Eropa juga, jadi kabar baik, kita bakal ketemu dengan teman-teman MT lagi dengan jadwal seperti berikut. Untuk di Netherlands dan Belgium dari tanggal 9 sampai 11 Desember 2022, di Jermani di Frankfurt dari 16 sampai 18 Desember 2022, kemudian akan ada retreat dari tanggal 26 sampai 30 Desember 2022, dan di Paris tanggal 6 sampai 8 Januari 2023. Reminder juga untuk teman-teman yang mungkin belum follow Instagram kami, ada di @RLC France dan juga RLC Europe, bisa segera di-follow supaya nggak ketinggalan info-info dan juga event-event yang akan kita adakan ya. Dan begitu juga untuk akun RLC Netherlands, @RLC Netherlands, untuk event-event yang akan diadakan di Belanda dan Belgia. Kemudian untuk Sunday Service bersama Pastor Gembala Regional kita, Pastor Adrian, akan ada Sunday Service live streaming on-site tanggal 6 November 2022 dengan jam sebagai berikut seperti yang ditampilkan di layar. Kemudian kita juga spesial mau mengucapkan happy birthday buat Pastor Yeni Verodika yang melayani kita hari ini. Thank you C. Yeni udah membagikan sharing dan berkat pelayanan pada hari ini. Kita berdoa supaya C. Yeni tetap diberkati dalam segala aspek hidupnya, dari keluarga sampai pelayanan juga. Kita bersyukur banget C. Yeni hari ini bisa bersama-sama dengan kita di CG Belanda dan Prancis. Dan juga ada satu tambahan pengumuman, yaitu mau mengucapkan juga buat
Kak George dari Prancis yang berulang tahun pada tanggal 7 Oktober. Happy birthday Kak George. Semoga diberkati terus sama Tuhan, keluarganya dengan Kak Dea, dan juga pelayanannya semuanya semoga diberkati Tuhan selalu. Thank you. That's all untuk pengumumannya. God bless you. Unmute. Ya, kita berdoa lagi ya. Cek. Oh, itu. Cek. Mari kita berdoa ya. Kita arahkan tangan ke Jenny. Tuhan Yesus, terima kasih di hari yang berbahagia bagi Jenny. Malam hari ini kami semua yang berkumpul di tempat ini meminta berkat yang terbaik atas kehidupannya ya Tuhan. Kami minta hamba-Mu ini akan dipakai secara luar biasa lagi. Apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan benar-benar akan disalurkan melalui kehidupannya kepada setiap orang yang berdekatan dengan Dia. Hatinya akan selalu mengerti kehendak Bapa. Hatinya akan selalu mencari kehendak Tuhan. Dan akan dipakai untuk kebangunan, membangkitkan orang-orang yang berdoa ya Tuhan. Kami berdoa malam hari ini benar-benar hati seorang pendoa diberikan berlimpah-limpah. Sebagai seorang pemimpin juga berikan hikmat ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan jasmani, sehingga bisa melayani, terus bekerja bersama-sama kami semua. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami melepaskan berkat yang terbaik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Oke, foto sebentar sebelum kita akhiri CG malam hari ini ya. Dimohon bisa menyalakan kamera. Please open cam. We will have a picture together on this glorious occasions. Okay? Please, anyone that can open their cam, we invite you to open your cams and give your best smile. We will be taking pictures together. Okay. Anyone can help me with the pictures? I will give the aba-aba. Huh? It's gonna be 3 pages. Okay. Let's be ready. Ya, C ini di depan. Sini C. Ayo C. Wait. One more. We are waiting for our special guest. Come. Okay, come. Okay, come. Anyone? Ayo, Michael. Okay, come on. Ini ada gembalanya Franz juga di sini. Silakan. Oke, sebentar ya. Ini kita sedang mengundang yang onsite yang 3.000 orangnya untuk hadir di sini semua. Wow. Oke, be ready. Mari di sini masih kosong. Ayo, boleh di sini. Silakan. Ya, silakan. Oke, aba-aba. Akan di-take oleh Ko Surya, betul ya Ko? Oke, get ready ya. 3, 2, 1, say cheese. Oke,
sekali lagi tahan. 3, 2. Cheese. Oke, next page ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, thank you so much. Have a blessed weekend and see you tomorrow on the Sunday service ya. Jangan bolos. Oke, see you next week.